Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa, salam kenal. Saya Romo Sardi di buku Yesuit Magis yang terbit 2023. Sebenarnya buku revisi terbit pertama dulu tahun 2006 dalam rangka jubileum Ignatius Loyola, lahir 450 tahun wafatnya, dan Petrus Faber Xaverius 500 kelahirannya. Saya menulis buku ini. Sekarang saya tinggal di Roma menjadi pembimbing rohani, sebelumnya menjadi rektor seminari dan pembimbing rohani di Kolsani. Hanya mau mengatakan pekerjaan saya banyak kerja di formasi, dan formasi yang saya tangani selalu berdasarkan latihan rohani. Mungkin baik kalau saya menyebutkan hal pokok mengenai latihan rohani supaya tidak seperti tertulis di keterangan buku pengalaman formasi latihan rohani 6 Yesuit awal. Tidak dimaksudkan untuk mengatakan latihan rohani hanya untuk Yesuit, tapi mau mengatakan Yesuit dilahirkan oleh latihan rohani. Tapi karena latihan rohani lahir dari Ignatius yang waktu itu masih awam, sangat komunikatif. Karena itu buku ini sebenarnya untuk fungsinya untuk membantu menyiapkan orang mau latihan rohani. Nah, latihan rohani sendiri apa? Latihan rohani itu buku panduan untuk menyiapkan diri dididik oleh Tuhan, disapa oleh Tuhan. Kalau rumusan Ignatius sendiri mengatakan latihan rohani membantu menaklukkan diri dan mengatur hidup, atau menyiapkan disposisi hati supaya orang bisa terbantu di dalam mengenali dan mengikuti kehendak Tuhan. Rumusannya sangat relevan untuk siapapun, atau dalam slogan Ignatian untuk menemukan Tuhan dalam segala. Itu kurang lebih hakikat latihan rohani. Dan dalam arti tertentu latihan rohani itu sharing Ignatius sendiri. Sharing, tetapi sharing yang diwujudkan dalam sebuah panduan supaya orang bisa mengalami seperti Ignatius mengalami, terutama dididik oleh rahmat-rahmat Tuhan. Begitu kurang lebih latihan rohani, dan dari sisi isinya mengikuti langkah-langkah yang bagus. Langkah pertama yang sering disebut minggu pertama itu menyiapkan disposisi dengan menyucikan diri, lalu setelah itu orang mengikuti pencerahan Tuhan lewat kontemplasi, lalu kalau membuat pilihan-pilihan disatukan secara utuh dalam misteri sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan, dan bermuara pada hidup sehari-hari lagi. Demikian latihan rohani. Jadi sebuah tradisi rohani yang menjadi kekayaan gereja, dan oleh Yesuit dipakai untuk melayani sesamanya, dan sekaligus juga untuk membentuk anggota-anggotanya. Buku ini isinya untuk membentuk anggota-anggotanya, tapi bagian pertama menjadi pengantar yang bagus untuk mengenal apa itu latihan rohani dan bagaimana Ignatius menjadi pelaku pertama latihan rohani. Karena ini kalau sekarang mulai melangkah lebih maju dari yang saya pikirkan dalam buku ini, lalu dikatakan untuk membantu formasi Yesuit, itu artinya hanya mengatakan sebelum Ignatius jadi Yesuit atau jadi imam, itu Ignatius mengalami ini, lalu teman-teman juga mengalami ini. Tapi ketika mengalami belum berpikir mau jadi ordo atau mau jadi imam. Jadi semua dibentuk dulu oleh latihan rohani yang di dalam buku ini saya kelompokkan dari awal sebelum serikat lahir, itu Petrus Faber dan Xaverius. Lalu setelah serikat lahir itu Hieronymus Nadal, orang yang sangat terkenal tangan kanan Ignatius di dalam menyebarkan spiritualitas Ignatian, dan Petrus Canisius, dan yang terakhir itu Robertus Bellarminus dan Claudius Avaviva. Itu ketika serikat sudah punya instrumen sebuah ordo religius dengan jenderalnya Ignatius,
dan juga sekretarisnya yang terkenal Polanco. Jadi latihan rohani sebagai sebuah buku panduan retret, katakan begitu, digunakan pasti untuk para Yesuit membina dirinya, dan juga pasti digunakan oleh Yesuit untuk membantu sesamanya. Serikat akhir-akhir ini dengan preferensi rasulinya universal malah mengatakan secara jelas membantu orang lain menuju kepada Allah lewat latihan rohani dan diskresi. Karena hakikat latihan rohani seperti saya sebut di atas sebelumnya tadi, itu membantu membangun disposisi, dan disposisi itu semakin dibutuhkan untuk zaman sekarang, karena disposisi ini kan muaranya pada kemampuan orang untuk memilih, dan kita kan kadang-kadang dikondisikan untuk tidak memilih atau terpaksa harus memilih. Nah, ini relevan sekali. Kalau lalu dibedakan apa lalu pembedanya latihan rohani untuk Yesuit dan non Yesuit? Latihan rohani untuk Yesuit itu nanti latihan rohani ini dilanjutkan dengan konstitusi sebagai cara mengatur cara bertindak anggota-anggota serikat dan serikat dalam bentuk aturan atau hukum, tapi inspirasinya juga latihan rohani. Tentu saja kalau untuk awam lalu dilanjutkan dengan instrumen-instrumen awam di mana mereka bekerja, institusinya, keluarganya. Tapi dari sisi isi dasarnya kurang lebih juga sama. Itulah mengapa tarekat-tarekat religius lain banyak awam terinspirasi oleh latihan rohani sebagai sarana membangun disposisi. Dan disposisi yang disiapkan oleh latihan rohani itu mengantar orang untuk menghayati kristianitasnya secara lebih mengakar. Jadi tidak hanya katakan saja setengah-setengah, karena di teks-teks latihan rohani ini akan ditemukan doa-doa khusus yang membantu orang untuk semakin memberikan diri pada Allah lewat keputusan-keputusannya. Kurang lebih itu kalau mau dirumuskan, lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya antara latihan rohani untuk Yesuit dan latihan rohani untuk awam. Jadi kalau dirumuskan secara umum, tidak ada Yesuit tanpa latihan rohani. Saya pernah menyiapkan buku retret untuk Yesuit dengan judul Kembali ke Rahim Serikat. Rahim Serikat itu latihan rohani. Hanya saja latihan rohani juga rahim kristianitas yang mau dihayati secara lebih mendalam. Lalu dari sisi isi buku ya, buku ini saya sajikan dalam dua bagian. Bagian pertama itu Ignatius dan latihan rohani. Latihan rohani itu apa, strukturnya seperti apa, lalu aturan pedomannya apa. Dan yang bagian kedua itu contoh, dan akan kelihatan ternyata latihan rohani itu kerangka strukturnya sama, tetapi ketika digunakan itu akan kelihatan keunikan masing-masing orang di dalam menjalani latihan rohaninya. Kita bisa menyebut dalam buku ini contoh, misalnya yang paling mendasar bagi Francis Xaverius, latihan rohani itu membantu dia untuk menemukan asas dasar hidupnya. Sementara untuk Petrus Faber dengan kelembutan, kerapuan, disposisi psikologisnya, dia membantu untuk mematangkan disposisi pribadinya sampai akhirnya dia menjadi Yesuit yang sangat dikenal sebagai pemberi latihan rohani. Tentu saja ada contoh lain, misalnya Petrus Canisius, ya, pelindung penerbit percetakan Canisius ini, latihan rohani membantu dia untuk menemukan panggilannya sebagai orang muda yang mencari-cari apa itu panggilan. Dalam arti ini kan sebenarnya bukan hanya untuk Yesuit. Banyak orang itu terbantu di dalam menemukan panggilannya. Dalam kisah Petrus Canisius menarik ya. Dia menemukan panggilannya dengan dibantu oleh latihan rohani, dan orang yang menemaninya itu Petrus Faber, orang pertama yang diberi latihan rohani Ignatius, dan yang ditemukan sebagai panggilan itu panggilan sebagai anggota serikat. Tentu saja bahan-bahan latihan rohani masih bisa diserap, didalami dari
tema-temanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi untuk semua itu yang paling penting adalah membiasakannya dan juga dibantu oleh orang lain, biasanya juga pembimbing, dan pembimbing ini yang akan menemani kisah perjalanan rohani seturut dinamika latihan rohani. Kalau akhirnya saya mesti berpesan apa yang bisa ditawarkan oleh buku ini atau apa yang bisa diharapkan dari latihan rohani mengenai buku ini, saya akan mengatakan buku ini membantu orang untuk memahami latihan rohani dan menggunakannya. Itu dari sisi kegunaan, dan kegunaan membantu orang memahami latihan rohani dan menggunakannya. Lalu yang agak khas dan lebih daripada membantu memahami, ini ada contoh-contoh. 6 contoh ini juga menunjukkan mana yang umum, mana yang khusus dari latihan rohani. Yang umum ya strukturnya sama, dinamikanya sama, tapi pengalaman masing-masing keunikannya. Jadi keunikan, katakan saja kalau ini keunikan orang yang menjalani latihan rohani, bukan keunikan yang dibuat-buat, yang mau aneh itu bukan, tapi itu keunikan yang menjadi bagian oleh Santo Ignatius, disebutnya sebagai anugerah khusus yang menjadi pembeda, bukan karena bedanya tetapi karena orang menciarai perjalanan hidupnya sampai menemukan inilah saya dengan kekasan anugerah-anugerah Tuhan yang disampaikan kepada saya. Saya pikir cukup jelas keterangan saya mengenai buku ini. Saya ingin orang yang kesulitan untuk persiapan retret atau orang awam yang mau retret itu membaca bagian pertama buku ini akan terbantu memahami. Menjadi bagian kedua sambil membayangkan dirinya akan terbantu untuk masuk retret. Di buku latihan rohani formasi Yesuit tidak dimaksudkan hanya untuk Yesuit, tapi ini contoh yang sudah terjadi dalam serikat Yesus dan akan terus terjadi, menjadi makin relevan karena banyak orang ingin latihan rohani. Mengapa penting persiapan memahami? Karena kalau tidak ya waktu sebulan retret itu menjadi tidak efektif kalau kurang mengetahui, kurang disposisinya kurang cukup, hanya masuk lalu menghabiskan waktu. Tapi kalau ada persiapan yang dasar minimal lalu akan lebih bermanfaat. Demikian keterangan saya. Terima kasih. Selamat menjalani proses mengenal latihan rohani. Syukur-syukur melakukannya.